musuh Arema itu hotel tempat kepada saya kerja itu diserang sama teman-teman bonek rusuh ya karena waktu saya masih kecil nangis ya dalam hati jancuk nggak ada ini bonek gitu. Kalau akunya masih semangat ya itu yang kita lihat ya kita ikut semangatnya. Sekarang kangen ya ke stadion. Iya, PSSI ini gimana PSSI? Tolonglah teman-teman dari sini. Rising Generation Mixer Project. Wak Breng Mas Is dari Green North 27 Surabaya. Komunitas bonek di Tribun Utara Stadion Gelora Bung Tomo. Ini karena sudah ada 2 orang dari Green North, kita mau ngobrol santai aja. Yang gampang-gampang dulu ya, ringan-ringan dulu. Saya lihat izinnya dulu. Green North 27. Loyal, royal, total. Loyal paham, total paham, royal apa? Nih royal. Ini filosofinya apa nih? Green North 27, loyal, royal, total. Ya kalau dari 3 tagline itu sih kalau loyal ya pasti semua supporter akan loyal ke tim yang didukungnya. Kalau total ya totalitasnya, sedangkan royal itu kan berhubungan dengan materi mungkin ya sebisa mungkin kita menghidupi Persebaya, bukan mencari apa ya hidup di Persebaya. Seperti itu sih Mas. Menghidupi apa ya royal, menghidupi kita untuk berkreativitas dalam mendukung. Itu sih filosofi. Jadi ya banyak royal, kita harus royal minimal, paling minimal kita beli tiket. Harus no tiket no game ya. Iya. No tiket no game. Terus kita bikin koreo dan macam-macam itu juga kita butuh biaya dan tidak cuma biaya, tenaga, waktu untuk kita bikin koreo itu ada kita butuh royal di situ dan loyal, total juga. Wah Breng di Green North bertugas sebagai atau mungkin apa nih perannya? Peran saya pemandu suara. Iya. Ya lagu. Kalau sekarang sih anak-anak nyebutnya ya kapo lah. Kapo. Oh yang ya mandu anak-anak untuk yel-yel itu. Pemandu lagu. Iya. Mas Is? Saya tugasnya sebagai supporter Persibaya. Sebagai supporter Persibaya, jadi nggak ada inilah. Cerdas. Kita ngomong ke Capo dulu nih ya. Capo kalau apa Capo apa Capo? Bebas kan Bebas. Asal jangan Kapu ya. Kapu apa itu? Nomor 2. Berhasil. Hafal juga. Iya. Tugas orang Capo itu kan kalau di sebuah pertandingan itu kan kelihatannya paling energik gitu kan. Itu persiapannya kayak gimana Mas? Apa butuh olahraga dulu, fitness, dan suara untuk menggerakkan berapa? Kira-kira satu tribun tuh full tuh berapa sih? Kalau di utara sendiri mungkin 15.000 kalau full. Nah itu gimana? Pertama datang apa langsung naik ke mimbar itu? Yang pertama sih berdoa. Enggak sih Mas. Jadi gimana caranya? Saya sendiri harus semangat dong. Karena kan mereka lihatnya saya. Kalau sayanya nggak semangat ya otomatis mereka juga nggak akan semangat dan loyo mendukung tim. Sedangkan tim kebanggaan kan butuh nih semangat dan dukungan kita. Terlepas hasilnya apa, yang penting kita harus ya full dukung ke mereka. Itu sih. Tapi seorang Capo tuh nggak boleh takut ketinggian. Salah satunya saya takut ketinggian. Kadang kalau stegernya tinggi, saya mending di bawah. Pernah berapa meter paling tinggi? Berapa ya dari bawah ke atas? Ada kalau 10 itu ada. 10 meter. 10 meter karena dari bawah itu saya ngomong ke kader saya ya, Capo Ipul itu. Mending sampai aja yang di atas, saya di bawah. Iya. Merinding aja 10 meter lihat bawah. Tanpa pengaman pula. Kan teman iya, stegernya cuma scaffolding. Nggak ada pengaman sama sekali. Jadi kalau tinggi saya di bawah. Tapi sekarang memang sudah ada steger yang lumayan nggak tinggi sih dan jauh dari selokan. Oke. Gitu. Senangnya dari Capo apa? Senangnya kalau teman-teman antusias dan semangat seperti apa yang saya inginkan. Masih nggak mau jadi Capo?
nggak pingin. Apa ya, kalau jadi kapo itu dia itu harus apa ya, dia harus semangat, dia harus ngerti ritme, dia harus tahu tempo, dan itu saya nggak paham. Jadi nggak sembarangan emang ya? Iya, kalau menurut saya nggak sembarangan. Kalau menurut saya itu seorang kapo itu dia harus Buka baju. tahu. Enggak. Karena itu biasa tuh. Iya. Masa buka baju enggak? Atau Dia harus tahu gimana supporter ini lagi loyo, gimana kita harus naikkan tempo untuk semangat tim yang bertanding. Itu kapo yang tahu, itu kapo yang baca itu, dan kita cuman ya memang cuma nyanyi dan itu capek kali 45 sana makanya saya capek banget asli. Dan yang kita kebangunnya semangat memang dari kapo, orang yang kita lihat. Kalau kaponya masih semangat, ya itu yang kita lihat, ya kita ikut semangatnya tetap. Itu boleh tahu habis aku berapa? Malah jarang minum, Mas. Jarang minum malah. Jadi kalau waktu break aja ya minum, merokok. Luar biasa. Cuma gitu aja, cuman setelah pertandingan baru. Terus ada pengalaman yang pernah berkesan ataupun susah untuk dilupakan pas jadi kapo? Jatuh atau pingsan? Pingsan, saya pernah pingsan. Pas apa ingat nggak? Waktu itu bangkitnya Persebaya di Bandung tanggal 11 November kalau nggak salah ya. Ya, tanggal 11 November di Bandung. Jadi waktu itu Persebaya kembali diakui PSSI. Oh, Januari. 11 Januari. Ya, Ya, 11 Tapi Januari. gigi ya? Iya. Nah, itu saya di Bandung pingsan terus ya pakai selang itu. Pingsannya lagi Ya sewaktu Persebaya diakui saya semacam kayak ngawalin gitu, tiba-tiba pingsan. pingsan itu karena syukur apa karena belum makan? Ada dua, karena belum makan sama Capek. 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 Iya, karena perjalanan dari Surabaya ke Bandung. Tapi habis itu udah enggak lagi. Enggak, alhamdulillah enggak. Ya itu sih paling Maksudnya pingsannya senang. pingsannya senang. Bukan pingsan karena sakit, karena pingsannya alhamdulillah. Tapi kan ada tim medis sendiri kan, Greenwood kan apa namanya? PDRT. PDRT ya. Connect Disaster Response Team. Oke, itu kita bahas nanti. Kalau Mas Isni, apa Mas? Lebih ke mana dalam komunitas Greenwood ini? Kalau di komunitas Greenwood sih, kalau saya sendiri lebih aktif di komunitasnya. Iya. Kita untuk bikin koreo dan macam-macam, kita mengorganisir teman-teman untuk bikin koreo di luar stadion ya sebelum pertandingan. Biasanya itu kita berkomunikasi antar teman, kita bikin koreo apa ini nanti pertandingan lawan ini, kita bikin koreo apa atau kita bikin apa nanti untuk koreo. Biasanya memang teman-teman lebih bersemangat di big match ya. Oke. Jadi kita bikin koreo di luar big match itu juga sangat melelahkan, sangat capek. Kita pikir konsepnya apa, kita pengerjaannya, kita cari tempat untuk pengerjaannya yang muat seperti apa. Itu aja sih. Tapi itu kalau buat aku pribadi ya aku senang. Senang ya? Itu latihannya di mana Mas? Kan kalau kan nggak mungkin dong hari kita udah Ya, kompaknya. sebenarnya kalau di Greenwood sendiri ada divisinya, ada Iya, divisi koreo. Ada divisinya koreo. Jadi teman-teman koreo ini yang dia bikin konsep. Nah, kita bantu support mereka untuk pengerjaan, penggambaran koreo macam-macam lah. Di luar sebelum pertandingan kita prepare dan lain-lain. Itu yang kita harus support teman-teman tim koreo. Divisi kreatif kita. Jadi sebenarnya yang mungkin paling susah adalah kita cari tempat. Kita harus mengerjakan di mana ini muatnya tempat lapangan. Nah, biasanya di mana itu? Biasanya di mana? Pindah-pindah, Mas. Pindah-pindah? Iya, tergantung besarnya gambar atau koreo yang akan kita buat. Paling susah waktu itu buat koreo apa sih? Paling susah itu Pernah ya? pernah waktu big match lawan Arema itu. Lawan Arema ya. Yang itu lumayan gede, itu hampir seluruh Tribun untuk Seluruh daya di upaya ya. Itu ya. Terus pernah juga yang kita bikin jersey segede tribun itu, Iya. ke bawah itu nutup ke bawah. Itu jahit kita bawanya juga repot. Sedemikian gedenya, berat juga. Tentunya kita juga memang ada kita punya mobil operasional sendiri di GN, tapi nggak muat di situ karena ada
sound system, menggunakan peralatan koreo. Luar biasa ya perjuangan, makanya harus menang ya Persebaya ya. Lawan tim Liverpool. Tapi itu menyenangkan. Menyenangkan ya. Bener. Menang kalah menyenangkan. Menyenangkan. Nggak ada kayak, maksudnya kalau dari sisi teman-teman kreatif kalau itu jadi dan itu wah itu maksudnya kita lihat bonusnya gajinya ya itu kita lihat jadi di TV kan. lega, Oh, lega itu aja sih kayak orgasme aja lah. oh. Apa sih cuman begitu loh padahal. Ini kalau Kapo sendiri ngelihat koreografi yang begitu wah, begitu mewah itu gimana tuh perasaannya? Apa ada nggak kayak bahkan pastilah ya kalau dia dari atas mimbar itu gimana melihat teman-teman Korea itu? Sebagai Kapo ya saya sangat berterima kasih sama teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya buat bikin Korea itu. Apalagi kalau Korea itu sampai bener-bener jadi dan nggak ada miss-nya. Wah itu istimewa, applause buat mereka lah pokoknya. Karena miss nggak ada ya? Ya apalagi karena di samping kita ngecek dan lain-lain juga visual gambar itu juga memang harus ada sih. Apalagi di syuting ya. Wih, itu sih bonus mas. Walaupun nggak kelihatan mukanya. Tapi tadi kan ngomong ada miss itu pernah nggak sih kayak miss-nya itu? Ya miss pernah karena kan Itu langsung kamu koordinir sedemikian banyak orang bisa dengan. Tapi masih terkendali ya. Masih yang salutnya ya tim koreo, tim kreatif yang bekerja itu yang habis-habisan iya. dengan berarti kan bisa dibilang Green Note nih punya divisi kreatif untuk membuat ya semua tribun ya rata-rata ya. ada. Baik. Nah ini untuk kembali lagi ke Kapo nih mas. Berapa lagu sih biasanya kalau 2 kali 45 menit? Kalau dihitung Bisa. nggak terhitung serius mas. Kadang-kadang kita kan kalau nonton di TV kan kayak Iya. kita. Karena apa ya? Kalau ngitung berapa lagu yang saya pengen saya aplikasikan ke teman-teman itu nggak ngitung karena saya juga harus melihat moodnya teman-teman juga. Kalau moodnya teman-teman lagi down atau lagi malas ya saya otomatis harus pakai Chen atau Yel yang rancak biar teman-teman semangat kembali. Jadi kalau berapa itu pun nggak ada patokan berapanya. Ada diulang. Meskipun ada checklistnya ada, cuman ya nggak harus pokoknya 12 nggak harus 12. Kamu checklist? Ada checklist. Ada ya kayak ada di pertemuan juga. Itu sih mas. Biasa klimaksnya gimana tuh? Nih lagu yang mau taruh sini nih. Ya paling klimaks itu kalau Persebaya nyetak gol di situ. Langsung ya. Capek hilang. Wah silang pokoknya gol ngecen apa semuanya ya wis alhamdulillah seneng. Sekarang kangen ya ke stadion. Iya, PSSI ini gimana PSSI? Tolonglah, ini teman-teman dari Green Note masih butuh. Nah ini ngomongin tentang liga yang lagi nggak jalan ini, kreativitas kalian disalurkan kemana sekarang teman-teman Green Note? Mungkin Mas Is bisa menjawab lebih dulu ya. Sementara ini kalau teman-teman ada kita bikin divisi event, ya. Kita bikin divisi event itu kita punya event tahunan Green Note Fest, tapi Green Note Fest ini lagi nggak jalan karena pandemi. Iya COVID ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman apa yang kita bisa bikin? Akhirnya kita ingat almarhum kakak dulu kita sempat bikin wacana untuk bikin kompilasi. Akhirnya ya mudah-mudahan di bulan Maret atau April nanti kita bisa realisasi album kompilasi. Kita doakan supaya sukses. Komersil? Iya, komersil. Di platform mana aja? Apa fisik atau kita jual, digital? Kita jual fisik sama digital. Tapi yang terpenting adalah kita masih coba untuk berkreativitas buat Surabaya sih ini. Karena albumnya nggak memang kalau ngomong temanya ini bocoran ini buat teman-teman. Kita belum pernah promo atau apa sementara ini, cuman kita ya udah kita bikin plan, kita jalan, kita recording. Saat ini lagi proses recording. Mantap. Saat ini lagi proses recording, band-bandnya ada 10 band di situ, bocoran lagi. Kita temanya Persebaya dan Surabaya. Jadi bentuk album ini nggak akan
nggak akan full seperti supporter yang mendukung Persibaya. Lebih tapi kita pakai tema Persibaya dan Surabaya. Terserah dari masing-masing band mau bikin tema Surabaya atau tema Persibaya, terserah. Lagu lama yang di cover apa lagu baru semua? Harus lagu baru. Mantap. 10 band. 10 band. Oke. Bisa beli di mana nanti? Nanti diumumkan ya? Nah iya itu masih belum. Kalau beli di mananya yang jelas kalau fisiknya ada di GN Merch. GN Merch, oke. Itu nanti kolaborasi sama tribun-tribun lain apa pure Green Note sendiri? Pure Green Note. Ayo. Kita memang masuk ke merchandise ya? Iya, kita mengganti GN Fest. GN Fest ini apa sih alternatifnya? Kita bikin apa ini? Karena nggak bisa konser. Nggak bisa, betul. Kita nggak bisa konser, ya udah kita bikin album aja. Itu sih awalnya. Terus nantinya akan bikin apa masih belum. Ya, kalau aku kebayang sendiri, aku sendiri kebayang sama partner yang satunya. Itu adalah kita bikin virtual. Ya. Amin. Pengennya bikin virtual. Ini kalau dari mana? Roadshow di mantap. Gak apa-apa ya, cita-cita. Kalau dari Wak Breng, apa nih Mas? Yang selama pandemi ini kan nggak ada tontonan nih kita nonton konser yang panjang-panjang tuh setiap malam tuh di salah satu TV gitu kan. Nah ini apa teman-teman, apakah keluh kesah? Ya kalau teman-teman sih pasti memendam rasa kerinduan yang amat sangat dengan tidak adanya kompetisi ini. Sangat itu sih. Apalagi ya pandemi juga. Ya teman-teman mungkin agendanya cuma ke ya ngopi-ngopi bareng, nongkrong bareng ya bahasannya saat ini ya kapan nih liga dimulai, cuma itu aja. Akhir kali kan kita lawan apa itu yang terakhir itu musuh PSS ya. Iya. Itu di Surabaya. Ya. Itu ya terakhir kali teman-teman. Nah ini kan ngomongin tentang liga nih kan, dan juga mungkin ya namanya juga liga kompetisi sepak bola, ada rivalitas. Tapi dalam arti rivalitas kreativitas. Menurut Pak Breng dan Mas Is nih, mungkin Pak Breng dulu. Apa sih makna atau konsep rivalitas menurut Pak Breng? Ya kalau pendapat saya pribadi sih, kalau rivalitas itu ya yang ada di lapangan. Kalau selepas pertandingan ya kita biasa-biasa aja. Karena karena rivalitas yang berlebihan pun juga nggak bagus. Ya. Itu sih kalau menurut saya. Dihukum, didenda lain-lain. Mas Is, secara kreativitas apa sih konsep rivalitas itu? Rivalitas kalau menurut aku ya rivalitas ada, kalau ngomong supporter bola ya ada sportivitas di situ. Oke, setuju. Ada sportivitas ya. Sportivitasnya ya rivalitasnya setuju sama Pak Breng ya, di lapangan. Itu rivalitas yang sebenarnya. Dan kalau saya pribadi sebagai supporter adalah mendukung 2 kali 45 menit. Mendukung 2 kali 45 menit setelah pertandingan ya. Sportif lagi, kita jadi warga negara Indonesia. Yes, betul. Lagi apapun hasilnya. Kalau menang bonus ya kan, kalau kalah ya tetap kita dukung. Dan ini satu kan kita nyinggung tentang tim medis dari Green North ya. Apa namanya tadi? Bonek? Disaster Response Team. Nah itu kan tuh keren banget tuh. Jadi ternyata Green North ini punya tim medis sendiri gitu kan. Nah itu terbentuknya tuh gimana Mas awalnya? Mungkin sedikit koreksi ya Jess kalau salah. Mau apa? Koreksi ya Jess kalau salah. Jadi idenya aku sempat ngobrol sama koordinator BDRT. Nanti kita undang kapan-kapan. Iya, silakan bisa nanti saya kasih tempatnya. Itu adalah ide awalnya teman-teman yang ada di tribun itu melihat teman-teman supporter yang lain di tribun itu kecapean, sesak nafas, ada yang pingsan segala macam, kadang kecapean karena mereka nggak memperhatikan fisik sih. Jadi berangkat ke stadion itu belum makan, apa segala macam kondisi ini. Nah dari situ teman-teman BDRT berinisiatif gimana kalau kita bikin satu tim rescue sendiri untuk supporter yang sedang mendukung. Nah lebih luasnya itu ketika kita away, itu ada kecelakaan. Kita nggak ingin ada kecelakaan. Musibah aja ya. Iya,
untuk menyikapi siapa sih yang merespon pertama kali kalau ada bencana seperti itu teman-teman di lapangan. Ketika kita luar kota apa segala macam. Nah, inisiatif dari situ muncul inisiatif gimana kalau kita bikin satu tim yang memang untuk bonek sendiri, dari bonek untuk bonek sendiri. Mantap. Dari bonek untuk bonek sendiri. Syukur-syukur kalau bisa berguna untuk Nusa dan bangsa. Saya karena kita bikin ambulan itu pengennya memang untuk disumbangkan free, siapapun bisa pakai. Siapa yang Sumbangan ke siapa? Ya, maksudnya All Tribun. ya untuk warga Surabaya. Oh, warga Surabaya juga. Ya. Yes. Karena sempat kita juga ada teman-teman yang kecelakaan di luar kota meninggal. Kita kerepotan. Gimana ini ambulannya? Kita kerepotan di situ. Sempat ada yang seperti itu. Ya, kita nggak pengen ke depan ada kecelakaan seperti itu. Tapi ketika itu terjadi, paling nggak kita sudah punya satu ambulan lah yang bisa kita siapkan untuk itu. Itu latar belakangnya medis semua atau emang sukarelawan yang dilatih? Ada yang pure memang medis, terus ada sukarelawan yang memang kepingin nih ada kontribusinya di tim PDRT juga. Jadi kan kita tadi ngomong Persebaya, ngomong-ngomong nih. Ya. Pertama kali cinta Persebaya kapan? Mak Breng dulu. Jatuh-jatuh, wah Persebaya ini. Kalau awal cinta saya lupa di tahun berapa. Cuman yang paling saya ingat adalah dulu sewaktu masih gubernurnya Pak Basuki Sudirman, wali kotanya Cak Narto. Ya. Jadi kalau ada yang tahu Bintoro tuh, ya. Di Bintoro sebelum jadi ruko itu ada hotel namanya Hotel Lesmana. Nah di sana bapak dan ibu saya kerja lah. Dulu waktu ada tim tamu yang main ke Surabaya, nginepnya pasti di sana. Pasti di sana. Di sana. Dan awal kali saya diajak bapak saya ke sana adalah musuh Arema, dan musuh Arema itu hotel tempat bapak dan ibu saya kerja itu diserang sama teman-teman bonek. Rusuh, ya karena waktu itu saya masih kecil. Nangis nih saya, nangis ya dalam hati jancuk ngadeli bonek gitu. Karena awal nonton saya belum tahu waktu itu jujur belum tahu. Setelah itu saya di meneng-meneng lah, dijem-jemin sama teman-teman orang-orang. Saya sempat malah awal pertandingan itu saya berangkat ke Tambakasari, saya ikut bisnya Arema. Dan saya duduk dengan pemain namanya Miki Tata. Bukan Pierre Jangga. Bukan. Pierre Jangga baru satu. Miki Tata pokoknya. Saya ingat sekali namanya karena beliau yang diam-diamin saya. Lah, herannya ketika saya diajak naik ke bis Arema, bapak saya nggak mau. Bapak saya tetap nih naik Force One ke stadion. Jadi ketemunya ya di VIP itu. Terus setelah pertandingan, saya baru tanya ke bapak, kenapa kok nggak mau ikut ke bis? Terus kenapa kok bonek nyerang? Ya bapak jelasin bahwasannya memang bonek dan Arema itu Persebaya dan Arema itu rival. Tapi ya seharusnya rival sebenarnya Persija sih. Ya rival itu tadi sih, rival. Terus memang ada histori-histori yang zaman dahulu tulisan masalah mau ya. Jadi bapak saya ceritanya seperti itu. Oh ya udah, akhirnya semenjak itu saya berarti aku bonek. Ada pemain idola dong pertama yang diagung-agungkan. Kalau Jackson bukan? Saya sih lebih ke pokoknya yang nomor punggung 3 ya. Haji Santoso, Errol Iba, pokoknya nomor punggung 3 saya suka. Tapi yang paling idola sih ini Errol Iba sih kalau saya. Jadi jatuh cinta ke Persebaya gara-gara Arema justru ya? Lah karena kerusuhan itu. Ya dibikin kisahnya ya. Mas Is, Kapan ya? kapan nih jatuh cinta? Wah Persebaya. Ya dulu malah selamanya masih Mitra Surabaya saya. Mitra Surabaya. Jadi ikut-ikutan sih sebenarnya. Ya, masih kecil ya. Kakak saya itu kan main bola semuanya. Ada kakak saya yang memang Persebaya junior. Dia jadi pemain sekarang. Tapi ngikut ke kakak-kakak akhirnya dulu dukungnya Mitra Surabaya. Tapi ya sama-sama Surabaya kan. Tetap aja Mitra Surabaya nggak mati akhirnya ya dukung apa lagi kan Surabaya, nggak ada ya Persibaya. Kapan itu lupa, sudah waktu zaman itulah masih di Tambakasari, gandol terus naik stadion, manjat stadion itu. Nunduk. Dulu bapak yang judi bola.
Judi bola berapa nih pasang-pasang? Iya, judi bola itu banyak di stadion. Jadi itu awal. Kalau pemainnya suka siapa dulu? Sampai sekarang sih Yusuf Eko Dono itu nggak tahu, dia itu striker Persibaya yang nggak pernah cedera menurut saya. nggak pernah cedera, selalu main. Yusuf Eko Dono. Nggak tahu kenapa favorit. Sama satu lagi Khairil Ramlan. Kalau favorit, kalau sekarang sih masih banyak. Baik, balik lagi nih ke Green North. Ini kan saya cek Instagramnya, kita juga baru ya belakangan ini sudah mendengar kemarin kabar bencana alam di daerah Sulbar dan Kalsel. Ini teman-teman Green North menggalang donasi ya? Ya, benar. Itu gimana? Mungkin bisa dijelaskan sistematisnya? Jadi sistematisnya itu penggalangan dana. Kita juga koordinasi dengan beberapa komunitas yang ada di Tribun. Bahwasanya Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja, sedang banyak bencana. Ya, kita akan melakukan donasi. Nah, donasinya itu nanti bisa dipul ke Warkop Pitulikur. Di satu titik itu. Kalau ditransfer saya lupa atas nama siapa. Ya Mas. Iya, ada transfernya. Tapi kalau mau Lihat IG-nya aja nanti ya. Iya, kalau mau langsung ya cek ke IG atau tanya situ loh, tanya di IG. Kalau mau langsung mendonasikan itu bisa langsung ke Warkop Pitulikur. Tapi emang teman-teman Green North tuh itu ya sering ibarat dalam hal-hal sosial itu sering terlibat aktif ya. Ya, Kita yang berusaha melibatkan diri. Kita yang berusaha melibatkan diri karena ya memang ada salah satu tim dari kita DRT itu memang kita juga aktif berkomunikasi sama pusat dan lain. Kayak kemarin Semeru kita juga BDRT berangkat gabung di Semeru. Kalau aktifnya sih memang dari di boneknya sendiri dulu. Bahkan waktu pas awal pandemi kan tim BDRT sempat melakukan semprotan desinfektan gratis ya dia? Gratis. Di wilayah mana aja waktu itu? Seluruh Surabaya apa? Setahu saya sampai Gresik. Jadi Sampai waktu Gresik. itu sempat tahu daerah rumah saya di Manuan ada yang terindikasi positif, terus saya minta tolong memang sama ke Poces kan koordinatornya. Minta tolong dong semprotin kampung. Ya wis siap. Tapi sabar ya, habis dari Gresik ya sampai Gresik. Sampai Gresik nggak hanya di Surabaya, jadi siapa aja yang waktu itu pengen wilayah disemprot ya mereka akan dengan ikhlas. Sekarang kan penyemprotan Sudah nggak ada. Sudah masing-masing kampung sudah Sudah punya alatnya sendiri. Tapi kalau memang dibutuhkan mungkin Masih bisa. Sekarang ngomongin tentang Stand for Prize. Musik yang konon digawangi oleh teman-teman Green North. Iya. Itu mungkin bisa dijelaskan Mas proyek ke depannya atau lagi ngapain sekarang? Ya kalau tujuan awalnya sih kita mendukung Persibaya dengan cara yang lain sebenarnya. Kita bikin lagu, kita memusikkan apa ya bahasanya, yang di stadion kita kasih musik gitu aja. Kayak rumor-rumoran teman-teman bonek kalau nggak lagi Ada pertandingan. ya mempersibayakan lah istilahnya, mempersibayakan Surabaya lah. Itu aja sih kalau misinya itu sih sebenarnya mendukung dengan cara ngeband, itu aja sih misinya, nggak lebih. Kalau menurut Mas sendiri tuh definisi bonek itu apa sih? Mas bisa tahu Wabreng dulu? Ya bonek ya supporter Persibaya. Kalau ada stereotip itu juga itu mengganggu nggak sebenarnya? Ya memang tidak dipungkiri dulu stereotip seperti itu memang ya dilakukan, tapi lambat laun teman-teman udah berubah sekarang. Itu sih Kayaknya udah paham mana yang bonek mana. Kalau bonek harus didukung dengan kreativitas dan sportivitas ya. Ya kalau bonek kan ya supporter Persibaya ya pastinya. Bonek pasti supporter Persibaya. Kalau divisi itu ya adanya di masing-masing tribun. Saya aja di teman-teman tribun yang lain juga ada divisi-divisi pasti. Karena nggak mudah juga bikin koreo. Nggak mudah, nggak gampang juga. Terus nggak mudah lah intinya bikin itu. Teman-teman yang lain pasti bikin divisi-divisi. Karena biar fokus bikin
koreonya, bikin fokus kerjaannya lah maksudnya. Itu aja sih. Baik. Harapan untuk Persebaya. Saya dulu. Silakan. Ya harapannya sih Persebaya bisa bermain dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang maksimal sih. Ya semua keinginan ya juara, itu aja sih. Terakhir kita tahun 2000 Juara 2017 Liga 2 ya Liga 2 2017 itu terakhir. Setelah 6-7 tahun kita dipaksa mati oleh PSSI. Terus kita kembali mulai dari Liga 2 dan menjadi juara itu. Harapan saya ya vaksin COVID ini cepat di seluruh Indonesia. Iya. Bendang dulu Ya, kalau Persebayanya tetap ada pasti, saya yakin itu. Siap. Sampai kapan dukung Persebaya? Gimana? Sampai kapan dukung Persebaya? Sampai mati kayaknya. Sampai mana? Iya. Akhir hayat. Sampai mati kayaknya. Siap. Salam satu kali. Wani. Terima kasih.